Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, Kepala Bulog Cabang Lu, para camat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau yang mewakili Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Acara pelepasan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023 pada hari ini Selasa 12 September 2023 dimulai. Selanjutnya pengantar dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai, Bapak Ismet Wardana SSB MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati Banggai, Ibu Aisyah II, rekan camat, rekan lurah, kepala desa, kecamatan Luk dan Luk Selatan yang sempat hadir pada hari ini, dan seluruh tim dari Ketahanan Pangan, teristimewa Bapak Kabulok bersama tim yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Izin Pak Bupati, singkat kami laporkan kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini merupakan kerjasama dari Bulog Cabang Lu bersama pemerintah daerah di bawah Dinas Ketahanan Pangan, di mana instruksi pemerintah pusat untuk antisipasi lonjakan harga beras dan menangani inflasi, maka akan disalurkan cadangan beras pemerintah untuk periode Oktober sampai dengan Desember. Bulog bersama pemerintah daerah akan menyalurkan sebanyak 262.160 ton untuk 26.216 penerima manfaat. Hanya saja izin Pak Bupati, di beberapa wilayah kecamatan masih ada penyesuaian data DTKS, sehingga mungkin penyalurannya ini kita tidak bisa bikin serempak. Kita akan bikin sesuai dengan data yang sudah siap. Tapi sesuai instruksi, beras ini tidak bisa kami tahan lama, harus secepatnya disalurkan, dan Bulog sudah memang komitmen untuk tetap taat pada aturan, dan memang Bulog juga ini Pak ikut terlibat langsung dalam ini ke masa inflasi. Persiapan mereka sudah cukup baik. Kemarin Pak Kabulok melaporkan juga kepada kami bahwasanya beras sudah siap, tinggal data yang harus kita sinkronkan. Seperti itu Pak Kabulok ya. Jadi memang izin Pak Bupati, kami mohon petunjuk arahan Pak Bupati terkait kegiatan ini. Semoga dengan kebijakan Bapak dan arahan Bapak, kegiatan ini tidak akan mendapat masalah atau berduga. Harapan kami untuk teman-teman lurah, camat, mohon dibantu penyaluran ini, semoga secepatnya sampai kepada penerima manfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan dan arahan Bupati Banggai sekaligus melepas dengan resmi penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Amiruddin Magister Manajemen, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Asisten 2, ya, para kepala dinas yang sempat hadir, Pak Bulog, ya, Pak Camat Luk Selatan, para lurah dan kades sekecamatan Luk Utara dan Luk Selatan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali mendapatkan bantuan. Jadi kemarin waktu kita rapat secara nasional
yang dipimpin langsung oleh Pak Jokowi. Mari Pak Sekap. Ini membahas tentang inflasi yang ada di Indonesia. Ya, salah satunya negara yang setiap minggu melakukan evaluasi inflasi itu hanya ada di Indonesia. Ya. Saya waktu kemarin pulang dari Amerika, saya juga cerita sama Pak Mendag, Pak, Bapak punya program ini sangat baik sekali. Ya. Karena begitu banyak pertumbuhan ekonomi yang ada di dunia ini, tapi tidak pernah ada evaluasi setiap minggu. Itu cuma Indonesia. Ya, sekarang ini kemarin yang Argentina itu sampai dengan 140% inflasi, Turki sampai dengan 70%. Alhamdulillah bulan kemarin Indonesia itu terbaik di dunia, ya 3,sekian%. Tapi kita Kabupaten Bangkai kemarin kurang lebih 4,7%. Ya. Terus penyumbang inflasi terbesar ya untuk year on year itu adalah beras. Ya, itu beras ini itu seluruh Indonesia. Makanya kemarin Pak Presiden langsung menyampaikan bahwa kembali untuk memberikan bantuan beras di seluruh pelosok tanah air. Alhamdulillah termasuk di Kabupaten Bangkai. Ya, ini kita terima kasih ke Bapak Presiden. Terus kemarin juga kita penyumbang terbesar itu di Kabupaten Bangkai untuk year on year-nya itu beras berada di angka 0,92. Ya. Kemudian jangan tepuk tangan inflasi. Kemudian yang kedua penyumbangnya itu adalah ikan lolosi. Jadi susah juga ini kita dinilai. Karena dinilai itu saya kemarin bertanya ke Kepala Bank Indonesia sampai Pak, apa nggak boleh ditulis ikan saja? Ini ada ikan lolosi, ikan bobara. Jadi ketika kita tidak musim ikan lolosi, orang cari lolosi tidak ada, harganya naik, itu dianggap inflasi. Begitu juga dengan ikan bobara. Ini biar paham. Ya, utamanya Pak Kades, Pak Lurah ini paham. Karena kadang-kadang yang berkembang di kota seperti Bapak ditanya inflasi apa, yang sampai tidak paham dia mengerti. Tuh, jadi ikan, kemudian ada ikan bobara, kemudian ada gas LPG, ya. Yang terakhir adalah ikan kakamba. Jadi kalau orang sudah tidak memancing ikan kakamba, kemudian harga di pasar naik harga ikan kakamba, maka itu dianggap inflasi. Jadi itu setiap akhir bulan mereka datang menilai orang itu setiap akhir bulan datang di pasar, ya datang di pasar Simpong. Mereka akan melihat apakah harga misalnya beras kita di sini 11.000, apakah ini paling mahal di Sulawesi Tengah? Tidak juga, orang lain lebih mahal, Bangka lebih mahal. Tetapi mereka itu tidak dinilai, tidak diambil sampel. Jadi untuk di Sulawesi Tengah hanya dua yang ambil sampel, Kota Palu dan Kota Luwu. Yang lain belum diambil sampel. Maka kita menjadi ukuran. Nah, kita bulan ini ke-5 kalau nggak salah ya, untuk Indonesia Timur ini ya, Indonesia Timur urutan ke-5. Tapi masih banyak juga ya. Itu untuk year on year-nya. Terus mantumannya bulan Agustus penyumbang terbesar kita itu ada 0,17 itu nasi dengan lauk. Kenapa nasi dengan lauk penyumbang? Karena kita 17 Agustus banyak acara. Jadi banyak orang makan nasi bungkus. Ya. Kemudian acara apa tuh? Gerak jalan. Gerak jalan. Terus di mana-mana gerak jalan. Terus festival. Jadi banyak orang mencari nasi bungkus, makan nasi bungkus itu. Karena sumber tersedianya sedikit, harganya naik, maka itu dianggap inflasi. Ya. Jadi inflasi ini tidak semua juga negatif, ada juga yang positif. Kemudian yang berikutnya adalah angkutan udara. Saya sudah jelaskan juga, angkutan udara kita itu naik, ya, karena maskapai kita terbatas. Investor yang menggunakan maskapai di sini ada Bangkai, ada Balut, ada Bangkep, bahkan Morowali, ada Ampana. Mereka ke Jakarta semua lewat sini. Ada Taliabu. Mereka itu naik pesawat itu dari sini. Kita diukur itu sebagai
daerah yang punya angkutan udara. Itu bukan kewenangan kita. Itu juga kita usulkan kalau bisa ditambah lagi investor, ada investor minyak, ada investor nikel, ada investor ulang dan lain sebagainya. Ada PLN engineering yang lagi bekerja. Jadi begitu banyak kegiatan-kegiatan ini yang transitnya orang Jakarta Luhuk itu sangat tinggi. Ketika harga tiket naik itu diukur setiap hari Senin. Makanya saya di akhir bulan kalau hari Senin saya selalu ini mudah-mudahan tiketnya mahal. Ketika tiketnya mahal, maka itu salah satu penyumbang inflasi. Jadi tidak juga kita punya salah jelek. Tapi kalau Bapak baca seakan-akan pemerintah daerah yang tidak bisa menurunkan inflasi. Padahal banyak faktor yang mempengaruhi inflasi. Ya, ada orang lain yang tidak punya pesawat udara, mereka tidak diukur sebagai inflasi. Jadi itu penyumbang kedua. Kalau bulan lalu itu penyumbang pertama itu angkutan udara. Ini dia turun di urutan kedua. Urutan kedua. Yang urutan pertamanya itu adalah nasi bungkus. Karena begitu banyak kegiatan yang kita laksanakan pada bulan Agustus. Oleh sebab itu, ya kita syukuri bahwa hari ini telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, ya, karena hampir semua daerah yang bermasalahnya adalah di beras, maka ditetapkan bahwa kembali pemerintah pusat memberikan bantuan beras kepada seluruh masyarakat yang ada di tanah air. Oleh sebab itu, Pak Kades dan Pak Lurah tolong disalurkan dengan baik, ya. Apalagi kita panennya masih menunggu kurang lebih sekitar 1 bulan sudah mulai panen. Ya. Saya berharap juga panen ini saya sampaikan Pak Bulog kemarin sama Ketapang, ya, untuk panen itu supaya berasnya itu nggak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar daerah tanpa rekomendasi bupati. Gitu. Kita boleh, ya, kita boleh keluar daerah. Kita ini sudah melakukan tanda tangan MOU antara Bupati Bangkai, Bupati Balu, dan Bupati Bangkai. Jadi kalau misalnya ada orang yang membutuhkan beras ini, pembelinya itu harus mendapatkan rekomendasi. Mau ke Gorontalo, ada wali kota Gorontalo kasih rekomendasi untuk beli ke Luhuk, supaya kerjasama antar daerah itu kelihatan. Jangan dari pengusaha-pengusahanya tanpa rekomendasi membawa, jadi kita tidak pernah tahu. Jadi kemarin BI kita kasih alasan begitu. Ditanya berapa jumlah beras yang dikeluarkan dari Ukraina, kita tidak punya data karena kita tidak mencatat. Jadi bukan kita melarang artinya tidak memberikan bantuan ke sana, bukan itu. Tetapi maksudnya supaya kita tercatat. Ada rekomendasi, kita tahu bahwa mereka itu belinya dalam 1 minggu itu berapa ton yang harus kita keluarkan. Karena daerah Kabupaten Bangkai salah satu lumbung padi yang ada di Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu saya lagi buat suratnya di KPM dikaji kembali karena kemarin yang dikasih belum sesuai, jadi lagi diperbarui. Nah, sesudah itu saya tangani. Jadi bukan bermaksud untuk menghalangi petani menjual keluar, tetapi kalau yang pembeli datang itu mereka membawa rekomendasi dari bupati, sehingga kita tahu berapa jumlah beras kita yang keluar dari Kabupaten Bangkai. Karena kita setiap hari Senin dievaluasi. Kalau saya tidak ada yang hadir Pak Sekap. Kemarin Pak Sekap gimana hasil? Oh, siapa ya kemarin? Aman-aman saja, tidak disuruh presentasi. Ya, soalnya saya sudah 3 kali disuruh presentasi, tapi setiap mau presentasi gagal, lewat, langsung dilewatkan. Ya. Tapi kita sudah 3 kali mendapat jatah untuk melakukan presentasi secara nasional, ya, untuk menyampaikan apa-apa saja kiat-kiat untuk mewakili untuk inflasi setiap hari Senin. Kalau misalnya ada presentasi nanti disampaikan beberapa alasan-alasan kenapa kita termasuk penyebab inflasi. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian apa yang dapat saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan 2023 yang akan dilaksanakan pada hari ini secara resmi kami lepas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dilanjutkan penyerahan secara simbolis bantuan beras kepada Lurah Luhuk dan Kelurahan Bungin untuk berada di tempat. Iya, untuk Kelurahan Luhuk diserahkan oleh Bupati Bangkai dan Kelurahan Bungin diserahkan oleh Kapolok
Lu ya disaksikan oleh para asisten sekap. 1, 2, 3. Iya, untuk Kelurahan Bungin Kepulauan untuk menyerahkan secara simbolis. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Iya, dilanjutkan foto bersama. Sudah masuk di batu sepas. Apa aja itu makan aja itu. Iya, dilanjutkan foto bersama. Ya, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Iya, dilanjutkan dengan pelepasan dengan menggunakan bendera star. Coba, mau dikasih jalan. Anu saja, simbolis lewat. Camat naik habis itu saja. Awas balokan. Udah bawa trik. Boleh. Pelan-pelan. Boleh jauh. Ya, boleh. Oke. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita lepas secara resmi. Jalan. Cepat. Jangan, ini susah kan? Iya, kita berikan aplaus. Dilepas dengan resmi oleh Bupati Banggai. Penyaluran beras pangan bantuan tahun 2023. Ya, dan demikian seluruh rangkaian pada pagi hari ini saya akan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa saja.